Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fadilah. Saya prodi Teknik Industri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pembelian dari aplikasi front accounting. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada proses pertama dulu ya. Nah, proses pertama yaitu kan transaksi ya. Transaction, yaitu artinya transaksi. Transaksi pada proses transaksi pertama pada modul pembelian di aplikasi front accounting ini yaitu purchase order entry atau dalam bahasa Indonesianya adalah input order pembelian. Nah, jadi ketika kita melakukan pesanan terhadap pemasok atau pihak ketiga, kita bisa input nih masuk ordernya itu di sini. Jadi kita menginput order yang kita pesankan ke pemasok itu masuknya di purchase order entry. Nah, kita bisa lihat ya di sini tampilannya seperti ini. Nama suppliernya siapa, tanggal berapa kita memesan, terus kemudian di sini ada item kode, item deskripsi barang apa aja, jumlahnya berapa, dan kemudian ini harganya berapa, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut lagi. Ada transaksi kedua yaitu outstanding purchase order maintenance, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pengaturan order pembelian yang belum selesai. Jadi, dari order-order pembelian yang tadi kita lakukan itu, kita bisa tahu nih, bisa input apakah sudah dilakukan pembelian atau belum. Nah, dan jadi inputnya itu di sini, pembeliannya sudah transaksi pembelian atau belum, atau barangnya sudah sampai atau belum. Nah, di sini kita lakukan inputnya. Ini bisa tampilannya seperti ini. Ada referensinya, jadi kita maksudnya pesan tanggal berapa, suppliernya namanya siapa, lokasinya di mana, kemudian ada order total dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke transaksi ketiga yaitu direct GRN, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu input penerimaan kiriman langsung. Nah, input kiriman langsung ini ketika barang sudah sampai, dilakukanlah input penerimaan langsung ini. Jadi kita lakukan inputnya itu di sini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ada nama supplier, item kode, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu direct supplier invoice. Yang dalam bahasa Indonesianya yaitu maksudnya pembelian yang barang yang masuk dan ada invoice-nya. Invoice-nya itu apa sih? Nah, invoice itu kan artinya hutang. Jadi barang yang sudah kita beli tetapi kita ada hutangnya gitu. Nah, tercatat di sini. Jadi aplikasi front accounting ini tuh cukup komplit ya. Jadi kita di sini bisa order barang, tertulis inputnya dari mana, apakah barang itu sudah selesai atau belum bisa diketahui dari outstanding purchase order maintenance. Kemudian kita mengutang juga bisa diketahui dari kita input direct supplier invoice kemudian dan yang lain sebagainya. Yang sebelum saya jelaskan nih yang sebelah sini yaitu adalah payment to supplier, atau yang dalam bahasa Indonesianya yaitu pembayaran ke pemasok. Jadi setelah kita melakukan order, kemudian menginput apakah order itu sudah sampai atau belum, atau sudah terjadi transaksi pembelian atau belum, kita input di sini. Kemudian input penerimaan kiriman langsung, barang sudah dikirim, terus kemudian menerima tapi masih menghutang. Kemudian kita membayar kepada supplier. Pembayaran masuk ke supplier itu nanti masuknya ke sini. Nah, di sini ada transaksi tipe, supplier ref, date, due date, amount, other allocation, left to allocate, this allocation. Nah, tampilannya itu akan seperti ini ya. Kemudian di sini ada
supplier invoice atau tagihan pemasok gitu. Tagihan pemasok, kemudian di sini ada supplier credit notes atau dalam bahasa Indonesia itu nota kredit pemasok, kemudian allocated supplier atau alokasi pembayaran. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ada supplier credit note, jadi tagihan supplier seperti ini. Tadi kita belum buka supplier credit notes ya, yaitu nota kredit pemasok. Nah, nota kredit pemasok ini tampilannya akan seperti ini. Jadi ini tuh aplikasi Fluent Accounting itu sangat detail ya, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke pencarian dan laporan. Nah, pencarian dan laporan ini ada yaitu pencarian order pembelian atau dalam bahasa Inggrisnya purchase order inquiry. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada tampilan seperti reference atau kita ordernya kapan, ada supplier, nama-nama supplier, nama lokasi, kemudian order date, currency, dan order total. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian sebentar. Nah, kemudian di sini adalah ada transaksi supplier transaction inquiry atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pencarian transaksi pemasok. Maksudnya itu pemasok kita tuh sudah pemasok kita itu sudah transaksi apa aja sama kita gitu. Jadi kita sudah bekerja sama-sama pemasok itu barang apa saja gitu. Nah, di sini ada tipenya. Kemudian nama-nama supplier, tanggalnya, harganya, dan lain sebagainya. Ada ini sih juga ada berapa hari, 1 sampai 30 hari, ada 31 sampai 60 hari gitu. Kemudian di sini ada supplier allocation inquiry atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pencarian alokasi pemasok. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yaitu supplier and purchasing report atau dalam bahasa Indonesianya yaitu laporan pembelian dan pemasok. Nah, laporan ini laporan kita beli apa aja sih, atau kita udah belanja apa aja, kita udah bayar apa belum, atau kita punya hutang apa sama pemasok, kita punya hutang berapa gitu maksudnya. Dan di sini juga ada laporan pemasok A, B gitu, A dan B, kemudian ada saldonya juga, saldo kita berapa gitu. Nah, di sini tuh ada semuanya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita klik, nah di sini ada supplier ya. Supplier, nah yang di sampingnya itu adalah supplier balance, yang artinya yaitu saldo pemasok. Nah, saldo pemasok maksudnya itu apa sih? Nah, saldo pemasok ini maksudnya utang kita ke pemasok itu berapa gitu. Nah, utang kita ke pemasok itu berapa sih gitu. Kemudian ada supplier analysis atau analisis umur hutang ke pemasok. Jadi hutang kita tuh jatuh tempo kapan gitu maksudnya. Di sini ada teman-teman tercatat gitu dalam aplikasi Fluent Accounting ini. Kemudian ada supplier trial balance atau dalam bahasa Indonesianya ya supplier trial balance. Nah, kemudian ada payment report atau laporan pembayaran. Kemudian ada outstanding GRNS report atau laporan penerimaan yang belum selesai. Nah, di sini ada teman-teman laporannya. Kemudian ada supplier detail listing atau daftar rincian pemasok, print purchase order atau cetak order pembelian. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah print remittance. Nah, ini juga report class, ada customer, supplier, inventory penyimpanan, manufacturing, fixed assets, dimension, banking, general ledger. Nah, kemudian yang terakhir yaitu maintenance.
maintenance atau pengaturan dalam supplier, yaitu pengaturan kepada pemasok. Kita lihat ya di sini tampilannya. Nah, tampilannya ada basic data. Nah, pengaturan di sini adalah di sini akan ada data pemasok nama, alamat, website, nomor telepon, dan ada misalkan dari pemasoknya ada diskon gitu. Nah, di sini ada tercatat di sini gitu. Nah, ada diskon, purchase diskon account, ada kontak person account yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ada nomornya juga, ada alamat dan lain sebagainya. Jadi setelah kita mengetahui modul pembelian ini, dari pertama itu saya ulangi lagi ya teman-teman, dari order pembelian kita akan mengorder barang ke pemasok, itu kita inputnya di purchase order entry. Kemudian barang sudah fix transaksi, sudah terjadi transaksi pembelian atau barang sudah sampai atau belum, kita inputnya di sini. Kemudian ada direct GRN, yaitu input penerimaan kiriman langsung maksudnya ketika barang sudah sampai dilakukanlah input penerimaan kiriman langsung, kita catat di sini. Kemudian setelah itu direct supplier invoice, barang yang sudah masuk tetapi ada hutangnya, kita bisa input di sini. Kemudian selanjutnya yaitu payment to supplier, pembayaran kepada pemasok, kita bisa input di sini teman-teman. Kemudian ada hutang yang tadi kita bayar, yang belum bayar di sini, kita masuk input di sini. Kemudian credit notes-nya di sini kita inputkan di sini. Kemudian allocated supplier in payment or credit notes, atau dalam bahasa Indonesia itu alokasi pembayarannya atau nota kredit pemasoknya. Nah, kita inputkan di sini. Jadi detail ya teman-teman aplikasi front accounting ini. Ya gitu aja teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.